Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita dalam membedah kitab Al-Muyassar jilid pertama yang bercover hijau. Pada kesempatan kali ini ada beberapa slide yang akan saya utarakan. Kita mulai. Melanjutkan dari bab yang kemarin kita bahas mengenai macam-macam mu'rab ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pada kesempatan yang pertemuan pertama, bahwa macam-macam isim mu'rab itu terbagi kepada marfu, mansub, dan majrur. Itu khusus yang isim. Dan untuk yang fi'il, marfu, mansub, dan juga majzum atau jazm ya, itu untuk yang fi'il. Nah, sekarang kita akan lebih mendetil lagi kepada macam-macam isim-isim mu'rab. Apa saja sih isim-isim yang mu'rab itu? Atau dalam kata lain, isim-isim yang akhirnya bisa berubah-ubah sesuai posisi dia di dalam kalimat. Mari kita perhatikan. Pada tulisan yang kuning di sana ada al-ismu. Al-ismu, isim itu ada yang mufrad. Apa itu mufrad? Menunjukkan kepada satu ya. Ada yang musanna. Apa itu musanna? Menunjukkan kepada dua. Ada juga yang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu jamak buat laki-laki yang akhirannya menggunakan wawu dan nun. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu jamak buat perempuan yang akhirannya menggunakan alif dan ta. Dan ada juga selain jamak yang kedua ini ada jamak khusus, yaitu jamak taksir. Apa itu taksir? Taksir itu artinya pecah. Jadi suatu jamak yang pecah modenya atau pecah bentuknya. Dia seperti muslimuna, muslimatun. Dia itu mempunyai pola. Polanya itu wawu nun dan alif ta. Tetapi jamak taksir dia tidak mempunyai pola yang jelas. Ketika kita mau tahu polanya, maka kita harus melihat ke dalam kamus bahasa Arabnya apa yang mereka gunakan untuk kata tertentu sebagai jamak taksir. Kemudian selain isim yang ini dari segi bilangan, ada juga isim mu'rab itu al-asmaul khomsah atau asmaul khomsah itu 5 isim yang khusus. Apa saja 5 isim yang khusus itu? Abun, akhun, hamun, fu, dan juga zu ya. Abun bapak, akhun saudara, hamun itu ipar, fu itu mulut. Asal kata fu itu dari famun, aslinya itu dari famun, cuman dibuang mimnya sehingga dia menjadi bagian dari 5 isim yang khusus ini. Asalnya famun ya. Kemudian ada juga zu. Nah, gimana penggunaan asmaul khomsah ketika dia jadi mu'rab? Pada slide selanjutnya akan kita bahas ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan al-maksur atau isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur itu suatu isim atau suatu nama atau nama benda yang ada alif lazimahnya. Contohnya apa? Di sini Musa. Nah, ini akhirannya adanya alif lazimah. Adanya al-Mustafa, adanya alif lazimah ya. Isa, al-Huda, al-Fata. Nah, yang seperti ini adalah alif lazimah. Terus kenapa dia disebut isim mu'rab? Sebetulnya ini secara tulisan tidak akan berubah. Ketika Musa sebagai ropa, tetap Musa. Ketika Musa sebagai nasab, tetap ropa. Ketika Musa sebagai jar juga tetap ropa. Nah, tetapi dia perubahannya itu ada pada alif lazimahnya ini. Sehingga contoh Musa atau al-Mustafa, ketika dia jadi ropa, asalnya Musayu, al-Mustafayu, Isayu, al-Hudayu, al-Fatayu, asalnya begitu. Tetapi huruf hidup di ianya itu dimatikan, sehingga di dalam orang Arab ini nyebutnya adanya dhammah muqaddarah, adanya harokat yang tersembunyi yang di dalam alif mati itu.
Sehingga orang Arab memang tidak biasa mengucapkan iya yang diharokat, bukan tidak bisa, tetapi tidak biasa, dan memang seringkali mematikan huruf-huruf iya apabila sebelumnya ada huruf hidup. Seperti Musa, iya sebelumnya ada huruf hidup, maka seringkali ini dimatikan huruf iya-nya ini ya, sehingga dibacanya Musa, enggak Musayu. Al-Mustafa, tidak Al-Mustafayu. Nah, ini adalah alif lazimah yang menjadi isim maksur dan menjadi bagian dari isim-isim yang rob, atau menjadi bagian dari isim-isim yang berubah akhirnya. Tetapi yang maksur ini adalah berubahnya secara muqaddaroh. Kalau arti muqaddaroh aslinya itu dikira-kirakan ya, muqaddaroh. Kalau bahasa kitanya mah disembunyikan lah. Ada tetapi tersembunyi. Nah, kemudian al-mankus. Kalau al-mankus itu kebalikan daripada al-maksur. Kalau al-maksur itu alif, kalau al-mankus iya. Sama, ini juga kenapa disebut isim mu'rob. Padahal al-hadi di mana-mana juga al-hadi ketika dia jadi objek, ketika jadi subjek nggak akan berubah jadi al-hadiyu, al-hadiya, dan al-hadi nggak akan ya, karena ini ya seperti ini, ya lazimah, ya yang tetap dan tidak akan berubah iya-nya, tetapi dia masuk kepada jenis macam-macam isim mu'rob karena dia mempunyai dhammah muqaddaroh dan juga mempunyai kasroh muqaddaroh dan juga mempunyai fathah muqaddaroh yang dikira-kirakan bahwa di dalam iya itu memang ada harokat tersembunyi. Contoh, ketika dia jadi subjek, maka akan jadi al-hadiyu. Dikarenakan al-hadiyu secara hakikatnya masih ada, tetapi dalam pelafalan orang Arab nggak dilafalkan harokat yu-nya itu, maka dibacanya contohnya ja'alallahul hadiya, Allah menjadikan orang-orang yang diberi petunjuk. Al-hadiya nggak akan dibaca al-hadiya, al-hadi. Nah, ya-nya itu secara asli dimuqaddarohkan atau tidak dibaca, disembunyikan, sehingga dia masuk ke dalam jenis isim mu'rob karena secara hakikatnya dia berubah-ubah, bisa jadi al-hadiyah, al-hadiyu, al-hadiyi, tetapi pelafalannya tidak dilafalkan, hanya dibaca al-hadi saja. Sehingga untuk jenis-jenis al-maksur dan al-mankus ini adalah khusus jenis isim mu'robnya itu dia berubahnya secara tidak kasat mata ya, tidak kelihatan. Dia hanya berada di dalam hakikat dia itu sendiri, atau sebutlah muqaddaroh. Orang Arab nyebutnya muqaddaroh, yang diperkirakan memang harokatnya berubah-ubah pada asalnya. Nah, itu maksur mankus ya. Kemudian isim mu'rob yang lain adalah al-ismul ladzi la yansharif. Isim la yansharif apa itu? Isim yang tidak terima kasroh dan juga tidak terima tanwin. Contohnya, ini salah satunya usmanu. Usmanu ini tidak boleh dibaca usmanun karena tidak menerima tanwin, dan juga tidak boleh dibaca usmani karena tidak menerima kasroh. Nah, kenapa ini disebut isim yang mu'rob? Usmanu, Ibrahimu, Aisyatu, Masajidu, karena isim-isim ini masih bisa berubah, tetapi berubah dalam hal yang terbatas. Usmanu, Ibrahimu, Aisyatu, Masajidu, yang pertama tidak bolehnya itu kan bertanwin. Nah, kalau tidak bertanwin boleh. Contoh, Usmanu dan Usmana, Ibrahimu dan Ibrahima, Aisyatu dan Masajida dan Masajidu itu masih boleh ya. Jadi perubahannya itu hanya kepada dhammah dan kepada fathah. Dia tidak akan berubah kepada tanwin dan kepada kasroh. Mungkin sering kita dengar dari hadis-hadis yang pernah kita baca, qalat Aisyatu. Tidak pernah ya kita mengucapkan qalat Aisyatun atau min Aisyatin. Itu nggak ada ya di dalam bahasa Arab. Yang ada min Aisyata. Nah, jadi untuk isim alladzi la yansharif ini adalah isim yang
perubahannya terbatas. Sedangkan al-maksur dan al-mankus ini perubahannya secara tidak kasat mata atau muqaddaroh atau diperkirakan, sehingga secara pelafalan memang tidak kelihatan. Dan asmaul khamsah apa? Asmaul khamsah itu perubahannya akan kita bahas sekarang. Nah, coba di sini. Perubahan-perubahannya isim mu'rab itu seperti apa dan tandanya seperti apa? Ada di sini. Mari kita lihat. Oke, untuk al-mufrad contoh di sana waladun ya. Itu sebagai marfu. Waladun itu tandanya dengan apa waladun? Dengan dhamma. Nah, sementara kita ingat sajalah bahwa marfu itu posisi sebagai subjek dan juga terkadang dia jadi predikat. Ingat sajalah sebagai subjek atau predikat. Simpelnya begini. Saya seorang pelajar. Saya subjek. Seorang pelajar adalah predikat. Nah, kalau di dalam bahasa Arabnya itu ana thalibun. Ana adalah marfu, thalibun juga marfu. Nah, jadi ketika subjek dan predikat itu sudah pasti marfu. Ingat saja bahwa marfu sementara ini subjek predikat. Dan tanda dari subjek predikat salah satunya waladun untuk yang mufrad ya. Dhammah. Ini waladun itu dengan dhammaten ya akhirnya. Kemudian ketika dia menjadi mansub, nah apa sih mansub secara simpelnya? Sederhananya mansub itu adalah objek sementara itu dulu ya. Nah nanti untuk mansub lebih detailnya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Ini sementara untuk kita camkan mansub itu, ingatlah itu mungkin objek, tapi detailnya nanti. Ketika dia jadi objek, apa yang akan terjadi dari waladun harus dirubah menjadi waladan. Ketika ada kata sebagai waladan, maka ingat itu kemungkinan objek. Nah, tandanya apa ya? Fathah kan, dan itu adalah fathaten, tanwin. Kemudian ketika dia disisipi huruf jar biasanya ya disisipi huruf jar seperti min, ila, an, ala, contoh, maka dia akan jadi isim majrur. Majrur di sini dia akan berubah dari waladun, dan dari waladan akan berubah menjadi waladin. Min waladin ya, dengan kasroten, dengan tanwin kasroh, sehingga disebutlah majrur. Apa majrur itu? Yang ditarik ke bawah. Kan kasroh itu sesuatu yang ke bawah ya, waladin, sehingga disebut majrur yang ditarik ke bawah. Nah itu perubahan mufrad ya. Jadi perubahan mufrad itu marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Kemudian yang musanna, apa itu isim musanna? Isim musanna adalah isim yang menunjukkan kepada dua. Oke, ini tandanya dengan apa? Contoh tadi waladun, ketika kita jadikan isimnya menunjukkan kepada dua, waladani. Tanda marfu'nya dengan apa? Dengan alif. Jadi ketika dia jadi subjek akan ada alif nun ya. Nah, nun itu pengganti dari tanwin yang atas ya. Sehingga ini ada juga yang mengatakan bahwa tanda marfu'nya musanna adalah alif nun, itu boleh. Ada juga yang mengucapkan bahwa tandanya marfu musanna itu alif, itu boleh, itu tidak ada masalah ya, sama saja. Hanya saja nun pada hakikatnya adalah pengganti daripada tanwin. Yang asli dari tanda musanna adalah alifnya itu. Musanna itu dua ya, ingat, menunjukkan kepada dua. Jadi arti waladani, dua orang anak laki-laki. Kemudian ketika dia jadi mansub, mansub atau bisa jadi objek, maka dirubah dari waladani, waladaini. Tandanya dengan apa? Dengan iya-nya ya, dengan iya, waladaini. Dan ketika dimasuki huruf jar, contoh min waladaini, sama ternyata di sini juga dengan yang mansub ya. Mansub dan majrur ini sama. Ini sama ya. Kalau yang mufrad itu berbeda.
Domah, fathah, kasroh. Kalau yang musanna itu hanya dua pola. Pola pertama waladani, pola kedua waladaini. Waladaini ini boleh jadi majrur atau mansub memakai pola yang sama, yang itu. Kemudian ketika kita mendapatkan isim jamak mudzakkar salim, oke, ingat-ingat lagi, jamak mudzakkar salim adalah jamak buat laki-laki ya, yang mempunyai pola. Polanya apa? Di sini lihat. Muslimuna, asalnya kan muslimun. Ketika dia jadi jamak mudzakkar salim ditambah wawu dan nun. Nah, nun itu ingat dia adalah tanda dari tanwin yang ada pada waladun atau pada muslimun ada tanwinnya kan. Nah, sesungguhnya tanda wawunya itu adalah wawu jamak. Jadi di sini dengan wawu ya ketika dia jadi marfu atau ketika dia jadi subjek. Kemudian ketika dia jadi mansub atau dia menjadi objek, maka dengan iya. Iya-nya sedikit berbeda dengan yang musanna tadi. Contoh, lihat yang musanna waladaini. Tapi kalau untuk yang jamak mudzakkar, jamaknya bagi laki-laki ini muslimina. Begitu juga sama untuk yang majrurnya ya, muslimina. Ini dua pola ini sama ya. Dan di atas juga sama, tetapi di fathah waladaini itu khusus menunjukkan kepada dua kalau waladaini. Kalau muslimina itu menunjukkan lebih daripada dua atau banyak atau bisa tak terhingga ya. Jadi arti muslimuna apa? Muslimuna orang-orang muslim laki-laki atau laki-laki muslim yang banyak. Ini jamak mudzakkar salim. Kemudian apa maksud salim di situ? Salim itu maksudnya yang selamat. Selamat apa? Selamat dari terpecahnya mode ya, atau bukan mode, terpecahnya pola atau wazan atau tanda akhir ya. Karena kenapa? Karena ada juga jamak yang tidak selamat. Tidak selamat bagaimana? Jamak taksir. Jamak taksir itu pecah dari polanya. Itu yang dimaksud selamat di sini oleh para ulama. Jadi waktu dulu juga saya masih bingung apa itu jamak mudzakkar salim, kok pakai salim. Ternyata yang dimaksud salim di sini adalah selamat dari terpecahnya pola ya. Jadi pola nggak jelas itu dia selamat karena punya pola yang jelas, yaitu punya wawu nun dan iya nun, sehingga jelas, oh ini jelas jamak mudzakkar salim. Itu yang disebut salim ya. Nah, untuk contoh jamak muannas salimnya di situ ada muslimatun dengan domah ya, tun. Muslimatin dengan kasroh. Lalu yang terakhir yang majrur muslimatin. Jadi ini hanya ada dua pola ya. Yang marfu dengan domah, yang mansub dan majrur hanya dengan kasroh saja, itu sama. Nah, kemudian ini jamak taksir. Jamak taksir ini disebut juga jamak goer salim. Jamak yang tidak selamat. Nah, kebalikan daripada jamak mudzakkar salim dan kebalikan dari jamak muannas salim ya. Untuk jamak taksir ini polanya dia nggak jelas, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan pertama tentang jamak taksir secara sekilas. Nah, kemudian contohnya apa jamak taksir? Auladun. Nah, ini nggak jelas kan, asalnya waladun jadi auladun. Nah, ini untuk mengetahui jamak taksir sekali lagi harus melihat ke kamus bahasa Arabnya ya, untuk mengetahui apa sih jamak dari waladun, dari asadun, dari kitabun. Kita ikutinya ke bahasa Arabnya sendiri, yaitu pada kamusnya. Kemudian auladun dengan domah. Nah, ketika dia jadi mansub atau ketika dia jadi objek, auladan dengan fathah. Ketika dia jadi majrur atau disisipi isim huruf jar, jadi auladin. Jadi di kasroh ya. Nah, ini hampir mirip jamak taksir ini perubahannya dengan yang mufrad tadi yang paling atas. Auladun, auladan, auladin. Nah, ini sama, anggaplah sama dengan mufrad perubahannya. Kecuali yang musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, perubahannya itu yang paling penting di marfu'nya itu loh. Nah, yang marfu' waladani, muslimuna, muslimatun. Sedangkan yang mansub majrurnya polanya ini sama. Waladaini, waladaini.
yang musanna. Yang jamak mudzakkar salim muslimina muslimina ini sama. Jamak muannas salim muslimatin muslimatin juga sama ya. Kemudian nah ini al asmaul khamsah, seperti yang tadi kita jelaskan. Asmaul khamsah itu 5 isim yang khusus. Tadi abun, akhun, hamun, fudu ya. Nah, contoh abunnya itu bagaimana perubahannya? Ketika dia jadi marfu dan dia dihubungkan dengan domir, domir itu kata ganti orang ya. Di sini kata ganti orangnya ka itu artinya kamu ya. Abu ka. Ketika dia jadi marfu itu ya, atau ketika dia jadi subjek atau predikat ya. Abu ka dengan wawu. Ketika dia jadi objek, abaka dengan alif. Nah, ini mah beda dari yang lain-lain nih. Yang satu dengan wawu, yang satu dengan alif. Ketika disisipi huruf jar, abika dengan ya di sini. Kemudian tadi ada isim maksur. Nah, isim maksur seperti yang tadi saya jelaskan, di mana-mana pun dia posisinya, di marfu, di mansub dan di majrur. Lihat, Musa ya tetap Musa ya. Musa di sini juga jadi mansub, tetap saja Musa. Yang majrur min Musa, ketika disisipi harap jar tetap Musa. Lalu kan ini i'rab. Nah, ini dianggapnya ada di sini domahnya, masih ada, hanya untuk orang Arab domahnya muqaddarah, tidak kasat mata atau diperkirakan memang ada di sana tetapi tidak diucapkan, itu maksudnya muqaddarah. Nah, tetap ini tandanya adalah dengan domah muqaddarah. Yang mansub juga dengan fathah. Fathahnya mana kok nggak kelihatan? Iya, fathahnya muqaddarah. Muqaddarah itu nggak kasat mata ya, atau diperkirakan memang ada di sana. Dan yang isim majrur juga begitu. Min Musa, dia juga kasroh hakikatnya di sini, tetapi tidak kasat mata, disebutlah kasroh muqaddarah. Nah, kemudian al-mankus pun begitu. Nah, perbedaannya al-mankus itu dia dengan iya ya. Kalau maksur dengan alif lazimah, kalau mankus dengan iya lazimah. Nah, membedakannya gimana? Kalau alif lazimah sebelumnya fathah Musa. Kalau ya lazimah sebelumnya ada kasroh al-qadi. Nah, ini ada harokat di dalam al-qadi ini, di dalam iya-nya yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan dan tidak diucapkan, namanya dhammah muqaddarah ketika dia jadi marfu. Ketika dia jadi mansub ada fathah muqaddarah di dalam iya untuk yang manqus. Ketika dia jadi majrur ada kasroh muqaddarah di dalam al-qadi ini ya, muqaddarah. Kemudian yang terakhir adalah isim yang tidak boleh menerima tanwin dan kasroh, atau al-ismul ladzi la yansharif, atau ada juga nyebutnya isim goer munsorif ya, itu sama kan ya, begitu. Nah, ini contohnya apa? Aisyatu tidak boleh dibaca aisyatun atau aisyati. Nah, ketika dia jadi marfu dengan domah saja, nggak boleh pakai tanwin gitu. Kemudian ketika dia menjadi mansub, ketika dia jadi objek, Aisyata dengan fathah, tidak boleh dibaca aisyatan. Ketika dia jadi majrur, yang normalnya waladun itu menjadi waladin ketika jadi majrur. Nah, ketika untuk isim yang jenis ini, isim alladzi la yansharif, ketika dia jadi majrur tidak boleh dengan kasroh, tapi dengan fathah. Aisyata. Nah, hampir sama dengan yang mansubnya. Nah, ini adalah jenis-jenis tanda perubahan dari isim-isim yang mu'rab. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sekarang kita membahas mengenai al-asmaul khamsah. I'rabnya 5 isim yang khusus, atau berubahnya tanda akhir pada 5 isim yang khusus ini seperti apa? Ini isim yang khusus itu ada 5 ya. Abun, akhun, hamun, fu, dan du. Artinya apa? Abun bapak, akhun saudara, hamun ipar atau mertua, fu mulut ya. Aslinya fu dari famun, cuman mimnya dibuang menjadi fu. Kemudian ada juga du.
yang artinya punya. Nah, di sini perubahannya sama kepada 3 perubahan atau kepada 3 i'rab. I'rab pertama marfu, i'rab kedua mansub, i'rab ketiga majrur. Nah, untuk marfu yang abun, contoh abuka ustadun, bapamu adalah seorang ustad. Nah, di sini posisinya marfu'nya sebagai subjek. Nah, kemudian yang mansub dia sebagai objek ya, durtu abaka, aku menziarahi atau mengunjungi bapakmu. Nah, jadi perubahannya dengan alif ya. Kalau tadi dengan waw yang marfu. Nah, sekarang dengan majrur bagaimana? Kalau majrur perubahannya menggunakan iya. Min abika. Nah, ini perubahan-perubahan dari i'rab 5 isim yang khusus. Begitu juga akhun. Akhuka ustadun, ini sebagai subjek. Saudaramu adalah seorang guru. Turtu akhoka, aku telah mengunjungi saudara kamu. Nah, akho ya di sini pakainya kalau dia jadi objek, bukan aku. Ketika dia disisipi harap jar, maka min akhika, nah, dengan iya. Kemudian hamun, ipar atau mertua di sini berubah jadi marfunya hamuka ustadun. Iparmu atau mertuamu adalah seorang guru. Dia jadi objek, jadi mansub, durtu hamaka, aku mengunjungi iparmu atau mertuamu. Kemudian sebagai isim majrur min hamika dengan iya. Lalu di sini ada fu itu mulut. Fuka hamro, bibirmu merah. Fu ya di sini dengan waw. Nah, di sini jadi mansub, jadi objek. Gosalta paka, engkau telah mencuci bibirmu. Ini fa ya dengan fa alif. Ila fika, kepada bibirmu. Fi dengan iya ya, fika. Kemudian yang du anta du ilmin. Nah, kamu punya ilmu. Nah, du ilmin di sini sebagai predikat. Kalau yang sebelah kanan yang hijau-hijaunya ini di atas sebagai subjek. Nah, di sini dia sebagai predikat. Di sini artinya kamu mempunyai ilmu. Mempunyai ilmu ini adalah hal yang memberitakan daripada anta. Anta adalah yang diberitakan, adalah subjek. Nah, sedangkan du ilmin di sini sebagai predikat. Nah, predikat dia jadi marfu. Marfu dengan waw gitu. Kemudian di sini kalau sebagai objek bagaimana? Nah, akramtu da ilmin dengan alif ya, da ilmin. Aku menghormati yang mempunyai ilmu. Kemudian kalau disisipi harap jar bagaimana? Min di ilmin, dari orang yang mempunyai ilmu. Nah, ini adalah pembahasan isim-isim 5 yang khusus. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, sebagaimana kita tadi membahas sekilas bahwa i'rab terdiri dari isim allati la tansharif atau isim-isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Isim ini termasuk dari isim mu'rab atau yang berubah akhir-akhirnya, hanya saja perubahannya terbatas. Ia hanya bisa berubah pada hanya dua perubahan saja, terkadang fathah, terkadang dhammah saja, tanpa tanwin ya, dan tanpa kasroh. Di sini kita lihat ada 3 kategori untuk mempelajari isim-isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh, atau sering biasa disebut oleh para santri disebut isim goer munsorif. Sama saja ya, mau ke asmaul lati latan sorif itu juga, isim goer munsorif juga ya itu juga. Nah, ini kategorinya secara garis besar ada 3. Kategori pertama adalah kategori bilangan. Ada bilangan jamak, ada bilangan 2. Yang jamaknya adalah jamak taksir, yang 2-nya ini muannas ya. Nah, contoh jamak taksirnya sigotu muntahal jumu'i. Nah, ini maksudnya sigoh untuk jamak yang banyak. Maksud muntahal jumu di sini jamak yang lebih daripada 10. Muntahal jumu itu ya.
Nah, ini ada polanya, yaitu atas timbangan mafailu dan fa'ailu. Contohnya di sini masajidu dan dananiru. Nah, maka masajidu ini tidak boleh dikasih tanwin dan kasroh. Di sini lihat patokannya, tidak boleh ada tanwin dan kasroh. Tidak boleh masajidun dan nanirun, tidak boleh. Tidak boleh masajidi dan naniri, tidak boleh. Nah, maka ini hanya perubahannya dua, masajidu dan masajida, dan naniru dan dananiro dengan fathah atau doma saja, sehingga masih masuk jenis isim mu'rob ya. Ini juga untuk kategori di pertama yang termasuk bilangan jamak taksir. Kemudian kategori yang selanjutnya masih di kategori nomor 1, yaitu mu'annas. Mu'annas ini ada tanda-tandanya, yaitu alif ta'nis al-maksuroh, suatu isim yang adanya alif ta'nis maksuroh. Di sini alif bingkang ya, alif bingkang kalau orang Sunda nyebutnya. Di sini contohnya apa? Hubla, kubro, ukro, sugro. Nah, ini masuknya nanti hampir mirip seperti yang tadi, ini fathah muqaddaro, dhammah muqaddaro. Nah, ini begitu juga alif ta'nis mamdudah, ini tidak fathah muqaddaro tetapi ini zahir ya, seperti ada alif hamzah di akhirnya. Soprou, dia tidak boleh dibaca soproun atau soproin karena tidak menerima tanwin dan kasroh, hanya boleh soprou atau soproa. Begitu juga baydou, hanya boleh baydou dan baydoa. Hamrou hanya boleh hamrou dan hamroa. Saudau hanya boleh saudau dan saudaa. Itu dari jamak taksir dan mu'annas. Kategori kedua adalah sifat. Nah, sifat terbagi kepada 3 di dalam bahasa Arab untuk al-asma ghair munsharif. Yang pertama adanya al-wasfu ma'al adal. Al-wasfu ma'al adal itu seringkali adalah jenis bilangan yang mempunyai pola pu'alun dan maf'alun. Pu'alu bukan pu'alun, maaf, pu'alu dan maf'alu. Contohnya apa? Uhadu, sunasu, sulasu, ruba'u, mauhadu, masna, maslasu, marba'u. Nah, itu pola-pola itu termasuk jenis al-wasfu ma'al adal. Ma'al adal itu apa? Yaitu bilangan yang berimbang. Contoh dalam kalimat kalau kita gunakan irkab ma'iya uhada. Irkab ma'iya uhada. Ayo naik bersamaku ke mobil, satu orang. Nah, atau anak-anak TK banyak orang, terus kita mau masuk mobil, misalkan irkam ma'i sunasa, ayo naik ke mobil 2 orang. Yang disebut al-adal itu masing-masing 2 orang, sehingga ada kan di dalam Al-Quran fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba'a, enggak masnan wasulasan waruba'an kan, tetapi dia menggunakan sulasa, hanya fathah saja. Kenapa? Karena dia masuk kategori ini, kategori ghair munsharif, tidak boleh menerima tanwin dan juga kasroh, dan diartikannya juga masing-masing 2, masing-masing 3, masing-masing 4. Jadi bisa diartikan menggunakan kata masing-masing ya, karena al-adal itu keberimbangan. Al-wasfu al-adal. Uhadu, seorang, unasu, 2 orang, sulasu, 3 orang, ruba'u, 3 orang, 4 orang. Begitu juga yang maf'alunya itu sama ya artinya. Mauhadu, 1 orang sama. Masna, 2 orang. Maslas, 3 orang. Marba, 4 orang. Yang beda apa? Hanya wazannya aja ya yang beda. Artinya itu sama. Mau pakai pu'alu atau maf'alu itu sama artinya. Kemudian yang kedua, al-wasfu biwaznil fi'li. Suatu kata
yang bermakna sifat tetapi dia mirip kata kerja di dalam bahasa Arab. Contoh, ahsanu, akbaru, asgoru, abadu. Kata-kata ahsanu, akbaru, asgoru ini adalah aslinya kata kerja, tetapi dia memiliki makna sifat. Ahsanu yang paling baik, akbaru yang paling besar, asgoru yang paling kecil, abadu yang paling jauh. Nah, ini sifat ya, dan bukan kata kerja, sehingga al-wasfu biwaznil fi'li, sifat yang mempunyai wazan kata kerja, wazan verba, tetapi dia bukan kata kerja, dia hanya semacam adjektif atau adverbia ya kalau di dalam bahasa Indonesia, tetapi menggunakan wazan kata kerja Arab. Ahsanu, apalu itu udah pasti kata kerja kalau di Arab itu, tetapi dia masuk kategori ini. Kalau begitu, kalau sifat menggunakan sifat menggunakan kata kerja wazannya, maka isim ghair munsharif kategorinya. Kemudian al-wasfu ma'alif wan nun, sifat yang menggunakan alif dan nun pada akhiran kalimahnya. Di sini contohnya sakronu, godbanu, syab'an. Ini kata sifat dan kata keterangan juga ya, adverbia atau adjektiva. Sakronu, mabuk, pakai alif nun di sini. Misalnya juga sakarun juga bisa. Sakarun itu boleh pakai tanwin kalau sakarun. Sakarun juga sama, artinya mabuk juga ya. Tetapi kalau pakai alif nun, dia tidak boleh ditanwin, hanya boleh sakronu atau sakrona. Tidak boleh sakronun atau sakroni, itu nggak boleh. Godbanu begitu juga, syab'anu begitu juga. Nah, ini yang sifat. Kategori ketiga, nah ini kategori nama. Nama benda, nama tempat, atau nama orang. Al-alam ma'al-adal. Al-alam ma'al-adal itu apa? Nah, suatu nama orang yang menggunakan wazan fu'alu. Itu aja kalau al-adal. Contoh, Zuhalu, Umaru, Zuparu, yang timbangan atau wazannya atas timbangan fu'alu atau fu'au ya, itu timbangan dan polanya. Itu disebutnya adal. Berbeda sama adal yang tadi ya, konsep dan pengertiannya. Ini untuk nama orang mah pola. Kemudian al-alam ma'awaznil fi'li, yaitu nama orang menggunakan wazan atau timbangan atau format atau bentuk kata kerja di dalam bahasa Arab. Kata kerja, contoh apa? Ahmadu. Ahmadu itu aslinya kata kerja, tapi dijadikan nama orang. Yazidu, Yazidu juga itu kata kerja, fi'il, verba ya, tetapi dijadikan nama orang. Ahsanu juga begitu. Di sini ahsanunya bukan ahsanu yang disifat, karena kalau sifat ini memang memaksudkan bahwa maknanya adalah sifat. Ahsanu yang ini nih, yang sifat kategori kedua. Tapi kalau ahsanu di sini yang dimaksud ahsan nama orang, maka ini pun tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Kemudian al-alamu ma'a alif wa nun. Nah, ini juga sama dengan kategori kedua, adanya alif nun, tetapi ini nama orang. Contohnya apa? Musmanu, Sulaiman. Itu tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasroh. Al-alam ma'at ta'nis, yaitu nama orang yang menggunakan tanda perempuan. Tanda perempuan apa? Di sini adanya tak marbutoh. Aisyah, Aisyatu, nggak boleh Aisyatun, nggak boleh Aisyati. Aisyatu ini nama asli perempuan, tetapi berbeda dengan Mugiroh dan Hanzolah. Mugirotu dan Hanzolatu adalah nama laki-laki, tetapi dia menggunakan tanda huruf bagi perempuan, yaitu tak marbutoh. Ini pun tetap masuk kategori isim ghair munsharif. Yang penting ada tak marbutohnya aja. Sehingga di dalam hadis banyak disebutkan an mugirota, tidak anil mugi, tidak an mugiroti ya, an mugirota, kecuali nanti ada kekhususan tertentu kapan dia boleh dikasroh, ada ya, nanti pengecualian akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian lanjut, al-alam ma'al ujmah adalah nama yang asing bagi orang Arab atau nama non Arab. Contohnya apa? Ibrahim,
Ismailu, Ibrahimu, nggak boleh Ibrahimun, nggak boleh Ibrahimi. Ismailun, Ismaili. Kok kenapa? Ini kan nama-nama nabi. Iya, nabi-nabi ini bukan nabi orang Arab. Nabi-nabi ini berasalnya dari Akadia ya. Nah, yang asal orang Arab asli siapa? Nabi Hud dan Nabi Muhammad. Itu adalah kedua orang nabi yang Arab ya, sehingga Muhammad pakai Muhammadun dan Muhammadin bisa. Hudun, Hudin bisa. Kalau Ibrahimu, Ismailu, Zakaria, Yahya, kemudian Sulaiman, apalagi kalau Sulaiman ada alif nunnya ditambah, apalagi dia juga namanya nama asing bagi orang Arab, itu tidak boleh nama-nama, apalagi nama-nama dari luar negeri seperti dari Indonesia ya. Kalau dari Arab disebutnya Indonesia luar negeri ya. Agus, seperti itu nggak boleh ditanwin atau dikasroh kalau kita nulis ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya al-alam ma'atarki di majzi. Alam nama orang, ma'a bersama tarki di majzi susunan majazi. Susunan majazi apa? Yaitu contohnya inilah hadromauta, berasal dari kata hadrun dan mautun. Nah, ini dua kata yang disambung menjadi satu nama tempat yang dimaksud hadromaut atau ba'labak, atau ya di kita kan banyak kata-kata yang seperti Cimahi, Ciate, dan dua kata yang disambungkan jadi nama suatu daerah itu tarkib majzi namanya. Sekarang kita beralih ke al-asmaul mabniyah, isim-isim yang tetap tanda akhirnya. Nah, terdiri dari apa saja isim-isim mabni itu? Ada 5 ya kurang lebih. Yang pertama ismud dhamir, kata ganti orang. Seperti apa? Dia, mereka, saya, itu kata ganti orang. Kita bahas nanti lebih lanjut ya. Kemudian ismul isyarah, kata penunjuk, itu masuk isim mabni juga. Ini, itu, itulah kata penunjuk. Kemudian ada juga al ismul mausul, kata ganti penghubung yang memiliki arti yang. Kemudian yang keempat, kata tanya atau isim istifham, itu masuk kepada isim-isim yang tidak akan berubah harokat akhir atau tanda akhir. Yang terakhir ada juga ismus syarti, kata syarat. Kata syarat ini adalah suatu kata yang dia harus memiliki jawab syarat. Contoh, dimanapun saya berada, maka saya akan selalu waspada. Nah, dimanapun dan maka itu jawab syaratnya adalah maka. Maka kata syaratnya adalah dimanapun. Nah, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya tentang isim syarat ini. Mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi kita bahas isim dhamir ya, kata ganti orang atau di dalam tata bahasa Indonesia disebutnya pronomina. Nah, terdiri dari untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki di sini lihat pada garis yang pertama di atas yang putih ada huwa, huma, hum. Untuk yang perempuannya sebelah kiri ia, huma, hunna. Huwa adalah dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum mereka laki-laki. Ini jenisnya goib. Goib itu adalah orang ketiga atau orang yang tidak ada di hadapan. Kemudian dia seorang perempuan. Huma dia dua orang perempuan. Hunna mereka perempuan. Yang perempuan ini disebutnya goibah, orang ketiga atau orang yang tidak ada di hadapan untuk jenis perempuan. Kemudian untuk orang kedua atau disebut mukhotob dan mukhotobah untuk perempuannya yang diajak bicara ya, artinya mukhotob itu. Anta kamu seorang laki-laki, antuma kalian dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Tentunya lebih banyak daripada dua orang ya. Nah, untuk yang perempuannya anti, kamu seorang perempuan, antuma kalian dua orang perempuan, antunna kalian perempuan yang banyak.
Ini adalah jenis orang kedua. Lalu ada juga yang terakhir, ana, saya, nahnu, kita. Nah, ini jenisnya adalah orang ke-1 di dalam bahasa Indonesia ya. Disebut juga dalam bahasa Arab mutakalim, orang yang berbicara. Ada mutakalim wahdah, artinya orang ke-1 tunggal. Ada juga mutakalim magoiri, yaitu orang ke-1 jamak. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ada juga isim isyarah. Isim isyarah adalah isim-isim yang termasuk isim mabni, tidak bisa berubah akhirnya. Nah, kita lihat ada dua jenis ya. Ada isim isyarah dekat, ada isim isyarah untuk jauh. Yang dekat yang menunjukkan hal-hal yang dekat, artinya ini. Yang jauh menunjukkan hal-hal yang jauh, artinya itu. Contoh bagi laki-laki, ada, ini dia seorang laki-laki. Ada nih, ini dua orang laki-laki. Haula, ini banyak laki-laki, lebih daripada dua. Kalau jauhnya, dalika, itu seorang laki-laki. Dalika, itu dua orang laki-laki. Ulaika, itu atau mereka banyak laki-laki. Hadihi untuk perempuannya. Ini perempuan satu orang. Hatani, ini dua orang perempuan. Haulai, ini banyak perempuan. Untuk laki-laki, untuk perempuan yang jauh, tilka, itu perempuan satu orang. Tanika, itu perempuan dua orang. Ulaika, itu banyak perempuan, atau itu mereka perempuan. Ini isim isyarah yang mana tidak bisa berubah ya. Nanti kita lihat penggunaan tidak bisa berubahnya seperti apa. Baik, contoh penggunaannya di sini. Bagi yang laki-laki, hada muslimun. Ini seorang muslim laki-laki. Hadani muslimani, ini dua orang muslim laki-laki. Haulai kafiruna atau haulai kuffarun. Ini semua adalah orang-orang kafir. Kemudian untuk isim isyarah lil ba'id atau yang menunjukkan jauh bagi laki-laki, contohnya dzalika muslimun. Itu adalah seorang laki-laki muslim. Dzanika muslimani, itu adalah dua orang laki-laki muslim. Ulaika kafiruna atau kuffarun. Mereka itu orang-orang kafir laki-laki. Kemudian untuk isim isyarah lil qarib bagi perempuan, hadhihi muslimatun, ini adalah seorang muslim perempuan. Hatani muslimatani, ini adalah dua orang perempuan muslim. Haulai muslimatun, ini semua adalah perempuan muslim. Kemudian isim isyarah lil ba'id atau menunjukkan jauh, tilka muslimatun, itu dia seorang perempuan muslim. Tanika muslimatani, itu mereka dua orang perempuan muslim. Ulaika muslimatun, mereka itu adalah perempuan muslim. Inilah ya contoh-contoh penggunaan isim isyarah pada jumlah kalimat. Di sini apa yang dimaksud dengan mabninya isim isyarah? Bisa kita lihat di sini. Hada, dimanapun dia berada akan tetap menjadi hada, tidak akan jadi hadu atau tidak akan jadi hadi. Begitu juga yang hada ini. Pada slide ini kita akan menjelaskan detail mengenai al-ismul mausul, atau di dalam bahasa Indonesia disebutnya kata ganti penghubung. Dalam tata bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah pronomina relativa. Nah, di sini dalam bahasa Arab terdiri dari dua kategori. Kategori pertama buat mudzakkar atau buat laki-laki. Kategori kedua buat muannas atau buat perempuan. Kita lihat dulu yang mudzakkar, yaitu alladzi, alladzani, alladzina.
Untuk perempuan allati, allatani, allati, allai. Artinya ini berbeda-beda ya, sesuai dengan nomor yang diberikan di sini. Di bawah kata alladzi ada nomor 1, itu maksudnya alladzi menunjukkan seorang laki-laki yang, alladzani 2 orang laki-laki yang, alladzina para lelaki yang. Nah, kemudian kalau untuk muannasnya menggunakan allati ya. Allati 1 orang perempuan yang, allatani 2 orang perempuan yang, allati, allai. Di sini ada 2 bentuk, boleh dipilih yang mana saja, artinya sama, yaitu menunjukkan lebih daripada 2 atau dia itu jamak ya, sehingga artinya para perempuan yang. Nah, itulah jenis pronomina relativa atau kata ganti penghubung. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang ismul istifham, atau di dalam bahasa Indonesia disebutnya kata tanya atau interrogative sentence di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh kata tanya di dalam bahasa Arab yang sering digunakan. Di antaranya ma, man, mata, aina, kaifa, dan kam. Ma dimanapun dia tanda akhirnya adalah dengan alif mati yang mematikannya sukun, maka dimanapun dia berada akan tetap mabni dengan sukunnya itu, walaupun dia jadi subjek, jadi objek, atau jadi predikat pun ya tetap saja dengan sukun. Ma artinya apa, man juga begitu dengan sukunnya, artinya man siapa, mata artinya kapan, aina artinya di mana, kaifa artinya bagaimana, kam artinya berapa. Nah, untuk aina dan kaifa seperti ini, dia mabninya terhadap fathah di akhir kalimahnya. Jadi inilah yang disebut dengan isim istifham, sebagian daripada isim mabni, yaitu isim yang tidak berubah akhirnya. Mari kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan dari isim istifham. Bagaimana dia kok tidak berubah di dalam suatu tatanan jumlah kalimat? Contohnya di sini di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famay yansuruni minallahi in asaituh. Nah, man di sini yang berwarna hijau, kapanpun dimanapun dia berada tidak akan pernah berubah si harokat akhirnya, yaitu sukun, dimanapun akan tetap sukun. Ini contoh penggunaannya di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ya, ayat 11. Artinya, maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika saya mendurhakainya. Man di sini artinya siapa ya. Kemudian pada ayat yang kedua di sini Quran surat Al-Muddassir ya, 42 sampai 43. Ma salakakum fi saqor, qalu lam naku minal musallin. Nah, ma di sini artinya apa. Nah, sehingga di sini artinya juga apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqor. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Di ayat yang lain dan surat yang lain adalah mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Nah, di sini mata ya penggunaan kalimahnya artinya kapankah datangnya pertolongan Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, itu contoh mata. Kemudian di bawah juga masih ada contoh dari kalimah mata. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapankah janji ini akan datang apabila kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, di sini juga sama kapan. Sehingga mata di awal jumlah dan di tengah jumlah pun enggak berubah, tetap saja seperti itu.
Itu yang dimaksud dengan mabninya isim istifham. Mabni itu dengan kata lain tetap, tidak berubah-ubah harokat akhir. Mari lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bahas isim mabni selanjutnya terdiri dari isim syarat. Isim syarat atau ismu syarti adalah kata syarat di dalam bahasa Indonesia. Kata syarat adalah kata yang membutuhkan jawab syaratnya. Nanti kita kasih contoh ya seperti apa. Di sini apa saja jenis kata dari kata syarat itu? Man, siapapun. Ma, apapun. Mata, kapanpun. Mahma, walaupun. Nah, untuk memahami definisi yang di atas ini, kita langsung ke contoh biar lebih paham. Nah, di sini ayat Al-Qur'annya pada barisan pertama di atas, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Nah, ini yang kuning adalah isim adat syarat ya, man. Isim syarat. Man, siapapun, yahdillahu, yang Allah memberikan petunjuk. Nah, di sini jawab syaratnya. Kan tadi bahwa isim syarat itu yang membutuhkan jawab syarat. Jadi jawab syaratnya di sini. Jadi tadi artinya siapapun. Nah, yahdillahu, yang Allah beri petunjuk padanya, fahuwa al-muhtadi, maka dia adalah orang yang berada pada petunjuk. Kurang lebih untuk jawab syarat itu hampir selalu menggunakan kata maka. Nah, itu yang dimaksud dengan jawab syarat. Kalau di dalam bahasa Indonesia, apabila kita begini maka akan begitu. Atau contohnya, kapanpun kamu kesini maka aku akan begini. Nah, itu adalah isim syarat dengan jawab syarat secara simpelnya. Contoh yang lain di sini, aina matakunu yudrikumul mautu. Nah, di sini ainama ya yang jadi isim syaratnya. Jawab syaratnya yudrikumul maut. Artinya apa? Dimanapun kalian berada, pastilah atau maka boleh kematian itu akan mendatangi kalian. Di sini Quran surat An-Nisa ya 78. Lanjut, contoh yang lain dari isim syarat adalah ma. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apapun yang kalian dahulukan bagi diri kalian dari segi kebaikan. Nah, jawab syaratnya yang hitam ini nih, yang saya blok hitam, tajiduhu indallah, maka pasti akan kalian dapatkan di sisi Allah. Nah, itu jawab syaratnya. Kemudian yang terakhir contoh dari surat Al-Baqarah 215, qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah apa saja harta yang kamu nafkahkan dari segi kebaikan, falil walidaini, maka hendaklah itu buat dua orang tua, wal aqrabin, dan orang-orang kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wa bani sabil, dan orang ibnu sabil atau yang dalam perjalanan. Ini contoh-contoh isi syarat. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita melihat pada akhirnya tanda-tanda mabni itu ada berapa? Ada 4. Nah, dari keseluruhan tanda yang kita ketahui, di sini kita jabarkan. Yang pertama, mabni kepada dhammah. Contohnya apa? Nahnu, haitsu, itu dhammah, dan akan selalu seperti itu. Nggak akan menjadi nahni atau haisi atau nahna atau haisa, nggak akan ya. Dan yang kedua, mabni kepada fathah. Contohnya aina, kaifa, anta. Yang ketiga, mabni kepada kasroh. Contohnya hadihi, anti, haulai. Yang terakhir, yang keempat, mabni kepada sukun. Contohnya hum, antum, dan ana. Itu semua kepada sukun. Demikianlah penjabaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun kita membahas secara sekilas karena sebagai suatu pengantar. Jangan lewatkan juga pertemuan selanjutnya
kita akan membahas kepada bab-bab yang lebih penting lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.